Salam, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat damai sejahtera daripada Tuhan Yesus senantiasa mengiringi dalam kehidupan kita pada pagi hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur karena hari ini adalah minggu yang kedua di dalam bulan Agustus. Dan mari kita bersama-sama sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, pagi hari ini mari kita akan berdoa sejenak untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali pagi hari ini Tuhan kami datang. Kami mengucap syukur atas berkat pertolongan dan anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan sampai pada hari ini. Kami bersyukur karena kesetiaan Tuhan, kepedulian Tuhan yang luar biasa. Sehingga Tuhan masih memberikan kehidupan, memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kami. Kami berdoa kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, setiap anak-anak-Mu, keluarga demi keluarga. Di mana pagi hari ini sedang duduk merendahkan hati di hadapan Tuhan, untuk memuji, memuliakan Tuhan. Bahkan untuk mendengar suara Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Kami berdoa kiranya kuasa Roh Kudus menaungi kami, menjamah, mengurapi hati kami, supaya firman Tuhan pagi hari ini sungguh-sungguh akan menjadi berkat yang terbaik, menjadi bagian yang tidak pernah diambil oleh siapapun, dan berkat itu menjadi kekuatan di dalam iman kami. Terima kasih Tuhan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kekurangan kami Tuhan, dan pagi ini kami telah siap untuk kami merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Patutlah kita bersyukur kalau pagi hari ini kita masih diberikan waktu yang terbaik, saudara. Pagi hari ini kita masih ada di dalam satu kondisi yang belum memungkinkan, saudara, karena pandemi COVID-19 yang terus berlangsung, saudara. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu merasa putus asa, merasa panik dan takut, kekhawatiran yang berlebihan, saudara. Tetapi kita sebagai orang yang punya Tuhan, sebagai manusia yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umat tebusannya. Itu sebabnya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk kita merenungkan tema renungan kita, yaitu belajar dari pengalaman hidup dengan Tuhan. Belajar dari pengalaman hidup dengan Tuhan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nanti kita akan belajar bagaimana umat Israel pada saat-saat mengalami masa-masa krisis, mengalami masa-masa yang begitu sulit, saudara. Tetapi Tuhan yang tetap menyertai, Tuhan yang tetap memelihara. Saudara, dari tema ini perlu kita memahami, saudara, bahwa saat kita hidup dengan Tuhan, kita sudah banyak belajar dari suka dan duka, dari pengalaman penderitaan, kesulitan, berbagai macam tantangan hidup kita yang kita alami dari awal sampai detik ini, saudara. Namun bagaimana penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah kita bisa prediksi dengan akal dan kemampuan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat ada 3 bagian yang saya ambil dari pengalaman hidup umat Tuhan, umat Israel, dari kitab Keluaran pasal 15. Saudara, bagian pertama pembacaan kita, mari kita membaca dari kitab Keluaran pasal 15. Kita akan membaca mulai ayat yang ke-23, 24 sampai 26. Dan yang terakhir 27. Mari kita membaca firman Tuhan berkata demikian. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air,
lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang-orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana, di tepi air itu. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan sejenak, saudara, bagaimana kehidupan umat Tuhan, bangsa Israel, setelah keluar dari tanah perbudakan di Mesir pada waktu itu. Keadaan mereka tentu mengalami banyak kesulitan. Terjadinya krisis, terjadinya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kebutuhan hidup sehari-hari, saudara. Dan kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan Keluaran pasal 15 ini, dalam ayat 23 sampai 26, saudara, mari kita belajar bagian yang pertama pada waktu ada di padang gurun, di mana umat Tuhan, bangsa Israel juga mengalami masa yang krisis, masa yang sulit, saudara. Pada waktu ada di daerah Mara pada waktu itu. Air menjadi pahit, sehingga tidak bisa minum dengan baik. Saudara, kondisi seperti itu, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-24, saudara, lalu terjadi satu respon, reaksi, di mana mereka bersungut-sungut, saudara. Mari kita melihat di dalam ayat tadi, saudara. Di sana dikatakan, karena pahit rasanya, itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Jadi kata Mara itu satu daerah yang kecil yang ada di Israel pada waktu itu, saudara. Dan di padang gurun itulah mereka mengalami satu kesulitan yang berkaitan dengan kebutuhan, saudara. Karena tidak ada air yang bisa diminum dengan baik. Karena dikatakan semua air yang ada di sana menjadi pahit. Dalam kondisi yang begitu sulit seperti itu, saudara, mari kita lihat responnya. Bagaimana umat Tuhan, orang-orang Israel, responnya. Ayat 24, saudara, mereka bersungut-sungut. Dalam ayat 24, lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum, saudara? Apakah yang akan kami minum? Bersungut-sungut, merasa kecewa dalam kondisi yang seperti itu, saudara. Tapi puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 25 membuktikan ada satu jalan keluar, tindakan Allah bagaimana menolong umatnya di dalam saat mengalami masa-masa yang sulit seperti itu. Di dalam ayat yang ke-25, saudara, dikatakan Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Saudara, umat Tuhan, bangsa Israel ini tidak kebetulan, saudara, pada waktu menghadapi masa-masa yang sulit seperti itu. Tapi seizin Tuhan, masa-masa yang sulit itu, bagaimana mereka merespon? Mereka bersungut-sungut, mereka marah, mereka kecewa, saudara. Sepertinya Tuhan tidak menyediakan berkat, sepertinya Tuhan tidak mampu menolong umat Tuhan pada waktu itu, saudara. Tetapi kita lihat, saudara, ada jalan keluar. Musa sebagai pemimpin, dia berseru kepada Tuhan. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Akhirnya dia melemparkan batu ke dalam air, dan air itu menjadi manis. Artinya apa? Ada satu jalan keluar, ada solusi yang terbaik, ada satu mukjizat pertolongan tepat pada waktunya. Pada waktu Musa
Dia berseru kepada Tuhan, saudara. Dan mari kita lihat, saudara. Nah, setelah itu di dalam ayat yang ke-6, ke-26, saudara, ada satu peringatan. Di dalam ayat itu ada 26. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti jalan ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan mereka. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita melihat rentetan peristiwa, orang Israel pada waktu ada di Mara pada waktu itu, terjadinya satu krisis, air yang begitu pahit. Lalu respon timbullah bersungut-sungut, kekecewaan yang begitu mendalam dengan pemimpin yang namanya Musa atau dengan Tuhan, saudara. Tetapi Musa, dia mengambil jalan pintas, dia berseru, dia berdoa, dan Tuhan nyatakan mujizatnya. Pada waktu sepotong kayu dilemparkan, maka air itu menjadi manis dan siap untuk dinikmati oleh bangsa itu. Tetapi di dalamnya, saudara, bahwa ini satu peringatan, jikalau mereka sungguh-sungguh mengikuti ketetapan Tuhan, mentaati perintah Tuhan, maka Tuhan akan memelihara, Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan memberkati, saudara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini bagian yang pertama. Apa maksud Tuhan di tengah masa-masa yang krisis seperti ini? Saudara, Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan umat Tuhan. Yang kedua, saudara, mari kita melihat di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-16, saudara. Ayat 1 sampai ayat yang ke-4, saya bacakan demikian ayat 16. Firman Tuhan dikatakan, setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sim, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15, bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Ayat 2, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jamaah ini dengan kelaparan. Ayat yang keempat, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu mereka untuk sehari, supaya mereka coba apakah mereka hidup menurut hukumanku atau tidak. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, pengalaman yang kedua, pada waktu umat Israel ada di gurun Sin, di padang gurun Sin pada waktu itu, saudara, juga tidak ada makanan, tidak ada kebutuhan yang memenuhi kehidupan bagi umat Tuhan. Dan ini masa-masa yang begitu sulit, begitu krisis, saudara. Tetapi kita lihat bahwa Tuhan izinkan itu terjadi untuk mencobai, untuk melihat seberapa jauh umat Tuhan bergantung, mengandalkan, dan berseru kepada Tuhan. Bagian yang kedua ini, saudara, responnya juga sama. Umat Tuhan pada waktu mengalami krisis makanan seperti itu, dia bersungut-sungut. Mereka kecewa, mereka marah, saudara. Saudara yang kasih Tuhan. Tetapi bagaimana jalan keluar? Di dalam ayat yang keempat, saudara, akhirnya Tuhan menurunkan dari langit hujan roti, agar mereka semua umat Tuhan boleh menikmati, memungut roti sesuai dengan kebutuhannya, saudara. Itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Dan di bagian yang kedua ini juga di dalam ayat yang 4 bagian yang C, saudara, bagaimana peringatan dari Tuhan. Bagian C, saudara, di sana dikatakan supaya mereka coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, bagian yang kedua ini ada saatnya Tuhan izinkan masa-masa sulit itu terjadi. Minuman, makanan, kebutuhan hidup sehari-hari sangatlah terbatas. Bahkan saatnya kita tidak bisa menikmati berkat yang seperti itu. Bagaimana respon kita? Apakah kita marah?
Apakah kita bersungut-sungut atau kita kecewa dan sebagainya, saudara. Tetapi bagaimana penyertaan Tuhan dalam kondisi yang seperti itu bukan berarti Tuhan tidak tahu, saudara. Tetapi Tuhan melihat, Alkitab menulis, aku coba mereka. Apakah mereka itu hidup berseru kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan atau tidak. Atau mungkin mereka hidup menurut hukum Tuhan atau tidak, saudara. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ini pengalaman yang kedua, saudara. Pengalaman yang ketiga di dalam pasal 17, saudara. Kalau kita melihat di dalam pasal 17, mulai dari ayat 1, saudara. Di sana dikatakan, kemudian berangkatlah segenap jamaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Ayat yang kedua. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ini pengalaman yang ketiga pada waktu bangsa Israel berada di Rafidim, saudara. Juga tidak ada air. Kalau kita lihat, saudara, air adalah kebutuhan yang utama. Setiap waktu, setiap hari, setiap saat, saudara, kita membutuhkan air. Itu sebabnya umat Tuhan memahami kebutuhan ini begitu penting, saudara. Tetapi pengalaman yang ketiga, waktu masuk di wilayah Rafidim, mereka tidak bisa menikmati air sesuai dengan kebutuhan mereka, saudara. Lalu apa yang terjadi, saudara? Di dalam ayat yang kedua tadi, saudara, responnya, reaksinya umat Tuhan dalam menghadapi krisis yang seperti itu. Mereka bertengkar, mereka marah, mereka mencari keadilan dan sebagainya. Menyalahkan pemimpin, menyalahkan Musa sebagai abdi Allah, saudara. Seolah-olah Musa sebagai pemimpin yang tidak mampu, tidak becus untuk memimpin umatnya. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu yang kasih Tuhan, lalu di dalam ayat ini, saudara, di sana dikatakan di bagian ayat yang ketiga, saudara, ayat yang kelima, saudara, dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara tua-tua Israel, bawalah juga di tanganmu tongkat yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Lalu ayat yang ketujuh, dinamai tempat itu Musa, Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Ini pengalaman yang tragis, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Khususnya pengalaman yang ketiga pada waktu bangsa Israel berada di Rafidim, saudara. Kebutuhan tidak terpenuhi. Mereka bersungut-sungut, mereka marah. Dan yang ketiga ini, mereka bertengkar, menyalahkan pemimpin, khususnya Musa. Dan kalau kita lihat, saudara, respon seperti itu hampir sama dari pembacaan pertama, dua, dan ketiga ini. Lalu ada jalan keluarnya apa, saudara? Tongkat yang dipakai Tuhan di tangan Musa itu adalah awal berkat dipakai Tuhan untuk memberkati umat Tuhan. Dan peringatannya apa, saudara? Apakah mereka masih percaya kepada Tuhan? Mereka mengakui penyertaan Tuhan atau tidak? Dan kita lihat Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kadang dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang krisis, saudara, kadang ini merupakan satu ujian iman kita, keyakinan kita kepada Tuhan, saudara. Itu sebabnya dalam masa yang sulit, gak perlu Bapak Ibu kita marah, kita bersungut-sungut, kita bertengkar, kita menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, menyalahkan pemimpin dan sebagainya. Yang menjadi introspeksi kita sebagai umat Tuhan, bahwa Tuhan berjanji tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Hanya Tuhan ingin melihat apakah umat Tuhan itu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan atau tidak.
hidup mengandalkan Tuhan atau tidak. Yang ketiga, apakah umat Tuhan itu bisa mensyukuri sekalipun dalam masa-masa yang sulit dan krisis seperti itu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak sekali respon, reaksi manusia pada waktu mengalami masa-masa yang sulit, saudara, sehingga terjadinya satu perselisihan, terjadinya pertengkaran di mana-mana, terjadinya banyak kejahatan, saling menghancurkan satu dengan yang lain, saling membunuh satu dengan yang lain, saling membinasakan satu dengan yang lain. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita sebagai umat Tuhan perlu kita belajar dari pengalaman hidup bangsa Israel pada waktu itu, hidup dengan Tuhan. Saudara, bukan berarti umat Tuhan ini berjalan sendiri, saudara. Tidak. Tetapi ada penyertaan Tuhan. Ada perlindungan Tuhan. Ada pertolongan Tuhan. Hanya kadang-kadang umat Tuhan begitu mengeraskan hati, mengandalkan kemampuannya, kehebatannya, manusiawinya, sehingga menjadi marah, bertengkar, bersungut-sungut. Tetapi mari kita melihat bagaimana tindakan Tuhan. Selalu ada jalan keluar, selalu ada pertolongan Tuhan, dan itu tidak pernah terlambat, saudara. Mungkin umat Tuhan mengatakan bagian ketiga ini mereka terlambat, seolah-olah mereka membawa keluar dari Mesir untuk membunuh mereka di padang gurun, saudara. Tetapi kasih Tuhan yang begitu besar, kasih Tuhan yang begitu luar biasa, tetap menyertai umat Tuhan pada waktu itu. Walaupun selalu ada peringatan. Mari kita lihat dari 3 peristiwa ini saja, saudara. Pada waktu kondisi yang begitu sulit, saudara, bagaimana responnya? Saudara, lalu bagaimana jalan keluar tindakan Allah untuk menolong umatnya? Yang ketiga ada peringatan, yang keempat ada peringatan. Saudara, ada peringatan. Apakah umat Tuhan ini dia tetap taat kepada Tuhan, menuruti hukum Tuhan, ketetapan Tuhan atau tidak? Apakah umat Tuhan tetap hidup mengandalkan Tuhan, berharap, berseru kepada Tuhan atau tidak? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat banyak manusia yang mungkin sama seperti peristiwa-peristiwa seperti ini, saudara, responnya beraneka ragam, saudara. Tapi kita perlu belajar dari pengalaman hidup umat Tuhan ini, bahwa umat Tuhan tidak pernah ditinggalkan Tuhan, sama seperti kita. Sekalipun kita pernah mengalami masa yang sulit, mengalami masa krisis, saudara, tetapi janji Tuhan tetap ada penyertaan, ada pertolongan Tuhan, dan itu tidak pernah terlambat bagi kita. Hanya kadang-kadang kita kurang mensyukuri dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bagian yang pertama ini ada respon yang salah. Ya, bersungut-sungut, marah, bertengkar, menyalahkan pemimpin, menyalahkan Tuhan dan sebagainya. Ini artinya bahwa ini akan menyeret kelemahan manusia itu, termasuk kita, saudara. Dan iblis itu tahu kelemahan kita. Saudaraku yang kasih Tuhan, kadang-kadang iblis juga mencobai hidup kita pada waktu kita mengalami masa-masa yang sulit. Kedagingan kita dicoba, hawa nafsu kita dicoba untuk kita memberontak kepada pemimpin kita, memberontak kepada Tuhan, merasa tidak puas dengan pertolongan Tuhan, saudara. Dan itu sebabnya kalau kita melihat banyak manusia yang merespon oleh karena keadaan yang begitu krisis, yang begitu sulit, mereka marah, bersungut-sungut, kecewa, bahkan ada yang bunuh diri dan sebagainya. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Tuhan senantiasa menolong, itu tepat pada waktunya. Kalau Bapak Ibu melihat sejarah perjalanan hidup bangsa Israel dari awal, bahkan pada waktu di perbudakan Mesir, saudara, bukan berarti Allah tidak menyertai mereka. Tetap dalam masa seperti itu, tetap ada penyertaan Tuhan. Sampai dia bebas dari perbudakan Mesir, melalui padang gurun
yang ratusan kilo, saudara, dalam masa-masa yang begitu sulit. Dan kalau kita lihat, saudara, respon mereka selalu negatif, saudara, dalam masa-masa yang seperti itu. Dan kita lihat, saudara, respon seperti itu justru akan menyeret iman kita, melemahkan kekuatan kita. Dan justru iblis punya kesempatan untuk masuk lewat kelemahan itu. Itu perlu hati-hati, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ya, banyak orang yang mengalami masa krisis sehingga mereka banyak melakukan kejahatan. Saudara, mereka merampok, mereka membegal, mereka mencuri. Saudara, mengambil hak milik orang lain dan sebagainya secara paksa. Dan itu cara-cara iblis yang untuk memakai menghancurkan manusia. Saudaraku yang kasih Tuhan, perlu kita waspadai krisis yang seperti itu, saudara. Mari kita belajar dari pengalaman hidup umat Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan, sama dengan diri kita, saudara. Mari kita terus belajar bagaimana kita hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Itu sebabnya Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, mengapa itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita? Tuhan ingin melihat seberapa iman kita, kualitas iman kita, pengharapan kita kepada Tuhan. Saudara, keyakinan kita kepada Tuhan, kebergantungan kita kepada Tuhan, Tuhan ingin lihat. Itu sebabnya pada waktu ada jalan keluar yang dipakai oleh Musa, setelah itu ada peringatan-peringatan secara beruntun, saudara. Karena Tuhan ingin melihat seberapa jauh umat Tuhan hidup bergantung sepenuhnya, taat kepada ketetapan dan hukum Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam masa-masa yang seperti itu adalah masa yang terbaik untuk membentuk pribadi kita, karakter kita menjadi karakter Kristus. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat bagaimana Yesus datang ke dalam dunia, membuktikan dia sebagai hamba, membuktikan dia sebagai anak yang bergantung kepada Bapanya, saudara. Dia tetap taat. Sekalipun masa-masa dalam pelayanan Yesus banyak tantangan, banyak caci makian dan sebagainya, banyak hujatan yang terjadi, sampai masa penderitaan, kematian, sampai kebangkitan, saudara. Tetapi mari kita melihat ada sikap kerendahan hati Yesus kepada Bapanya. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa yang Tuhan tanamkan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya dalam masa-masa yang sulit seperti itu, untuk membentuk pribadi kita, membentuk karakter kita, membentuk perilaku kita, membentuk kualitas iman kita, supaya kita menjadi umat Tuhan yang tangguh, yang kuat. Apalagi saat-saat kita menghadapi masa-masa pandemi COVID-19. Sudah 1,5 tahun ini, saudara, berlangsung. Itu satu pembentukan Tuhan yang luar biasa. Mungkin secara daging, secara manusia kita berontak, kita marah, kita bersungut-sungut karena kondisi, saudara. Tetapi mari kita melihat apa yang diajarkan Tuhan kepada umat Tuhan. Bagaimanapun sulitnya, tetap ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, Alkitab mengajarkan kepada kita di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Tetaplah kita mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Dalam kondisi apapun, kita tetap mensyukuri dalam masa-masa yang seperti ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita dari kebenaran firman Tuhan ini, saudara, bagaimana kita bisa belajar sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara, mari kita belajar mengucap syukur. Ada nilai di balik ucapan syukur, ada berkat di balik ucapan syukur itu, ada kuasa, ada mujizat Tuhan. Sekalipun dalam masa-masa yang sulit, tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita menerima apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ini satu ujian yang luar biasa. Mungkin secara umum
bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia menghadapi masa pandemi yang begitu hebat, yang begitu berat. Ini satu ujian yang luar biasa, saudara. Sekalipun banyak penderitaan, kesakitan, bahkan kematian, ribuan orang, bahkan ratusan ribu orang yang telah meninggal karena kondisi pandemi ini, saudara. Tetapi kita bersyukur kalau pagi hari ini kita masih diizinkan Tuhan. Kita hidup bersama dengan Tuhan dalam situasi yang sangat berat. Tetapi mari kita belajar, ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu merenungkan dari kitab Keluaran pasal 15, 16, 17 dan seterusnya, perjalanan umat Tuhan juga tidak lepas daripada pertolongan Tuhan. Saudara, pada waktu mereka mengalami masalah air, masalah makanan, kebutuhan hidup, dan kebutuhan yang lain, saudara, mereka tidak sadar kalau Allah tetap menyertai mereka. Hanya sayang mereka tidak mau bergantung kepada Tuhan, tidak mau berseru kepada Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Inilah cara pembentukan kita sebagai umat Tuhan. Iman kita dibentuk supaya punya kualitas iman yang baik, supaya hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dalam situasi yang sulit ini. Lebih dari itu, saudara, Tuhan ingin membentuk pribadi kita, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, memiliki hidup yang punya karakter seperti Kristus. Sama seperti Kristus pada waktu mengalami penderitaan, kematian, dan seterusnya, Yesus tetap bergantung kepada Bapaknya. Dia taat sampai mati di kayu salib. Saya percaya Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Saudara, jangan menyerah karena keadaan, karena kondisi ini. Sesulit apapun Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebagaimana pengalaman umat Tuhan, waktu mereka bertengkar, waktu mereka memberontak, waktu mereka marah, bersungut-sungut, saudara, tetapi Tuhan selalu memberikan solusi yang terbaik. Tuhan menyatakan mujizat dengan cara apapun, saudara. Ya, dengan cara apapun. Itu artinya bahwa Tuhan menolong kita. Pertolongan Tuhan tidak bisa diprediksi dengan akal kita, dengan kemampuan kita. Pada saat kita mengalami krisis seperti itu, tetapi mata Tuhan melihat. Tuhan tahu kondisi yang seperti ini. Itu sebabnya Tuhan nyatakan kuasanya, mujizatnya yang luar biasa. Kita percaya Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, masa pandemi yang begitu berat seperti ini, saudara, bukan berarti Tuhan menyembunyikan wajahnya, bukan berarti Tuhan tidak mendengar, bukan berarti bahwa Tuhan tidak tahu keadaan seperti ini. Tuhanlah yang tahu, saudara. Ya, satu helai rambut yang jatuh dari kepala kita itu sudah seizin Tuhan. Sekecil apapun peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, dalam dunia ini, semuanya seizin Tuhan. Apalagi perjalanan umat Israel yang begitu besar, saudara, dalam masa yang begitu sulit. Tetapi Tuhan ingin supaya umat Tuhan tetap berseru kepada Tuhan, tetap bergantung, tetap mengandalkan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Lebih daripada itu, belajar mensyukuri dalam kondisi apapun. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah kebenaran pada pagi hari ini memberikan motivasi kepada kita, inspirasi yang baru kepada kita, semangat yang baru, bangkitkan semangat kita. Dalam masa yang sulit apapun, mari kita belajar untuk keluar hati kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Tetap memandang dalam kehebatan Tuhan, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan yang besar, kuasa Tuhan yang jauh lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Itu sebabnya jangan menyerah karena keadaan, jangan lemah karena keadaan kita. Kita harus kuat, kita harus tetap semangat dalam menghadapi masa-masa yang sulit seperti ini, saudara. Dan jangan mengutuki Tuhan, jangan bersungut-sungut karena kondisi seperti ini. Apalagi menimbulkan satu pertengkaran dalam keluarga kita, dengan teman sekerja kita, teman sepelayanan kita, saudara.
Tuhan sedang menguji iman kita. Tuhan ingin melihat seberapa jauh ketergantungan kita kepada Tuhan. Mari, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, kita melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saya percaya bahwa pandemi COVID-19 yang ada di dalam dunia ini, kuasa Tuhan jauh lebih besar, kehebatan Tuhan jauh lebih besar, saudara. Ya, karena Allah yang kita sembah ini, Allah yang berdaulat, Allah yang punya otoritas yang tertinggi di tengah-tengah dunia ini. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita, memberkati kita, membangkitkan semangat kita, dan kita selalu bersyukur, bergantung kepada Tuhan, mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan marilah kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan melihat dan Tuhan menyatakan mujizatnya, dan itu yang terbaik di dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat, dan semua Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, yang ada di tempat mereka masing-masing, di rumah mereka masing-masing, saudara, diberkati, dikuatkan, diteguhkan dalam masa yang sulit itu. Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap bersama dengan kita, dan saatnya Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini sejenak kami boleh belajar pengalaman hidup umat Tuhan dalam masa-masa yang begitu berat, yang begitu sulit. Tetapi kami melihat bagaimana campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Itu sebabnya ajarlah kami Tuhan sebagai umat-Mu, untuk kami bisa menerima pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Dan ajarlah kami untuk selalu mensyukuri setiap berkat-berkat apapun yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, tanamkan Bapak firman Tuhan ini di dalam hidup kami, meteraikan lewat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari lepas sehari. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah firman ini menjadi rema, menjadi berkat, semangat yang baru bagi kami semua, seluruh jemaat Tuhan. Bangkitkan semangat kami untuk kami tetap hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Demi nama Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan dan Allah yang hidup. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini kita telah merenungkan firman Tuhan. Dan mari kita lihat janji-janji Tuhan yang luar biasa, yang memberkati kita saudara, yang meneguhkan panggilan kita di tengah-tengah dunia ini. Sekalipun banyak tantangan, mari kita tetap maju bersama dengan Tuhan. Dan saatnya mari kita mensyukuri berkat Tuhan dengan kita mempersembahkan persembahan syukur kita ataupun persepuluhan yang kita kembalikan kepada Tuhan. Mari kita berikan, persembahkan dengan sukacita. Silakan Bapak Ibu jemaat sekalian mempersiapkan diri, yang akan diiringi dengan pujian berikut ini. Bapak Ibu akan mempersembahkan yang terbaik lewat persembahan syukurnya kepada Tuhan. Biarlah pujian ini juga mengantar dan memberkati Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan
Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah pujian yang mengiringi persembahan syukur kita akan memberkati Bapak Ibu, dan juga disampaikan terima kasih untuk setiap persembahan syukur dari seluruh jemaat Tuhan. Mari kita berdoa, masuk di dalam doa syafaat, dan kita akan mengakhiri di dalam doa berkat pada pagi hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kekal, Engkaulah Gembala yang baik. Kami kembali bersyukur Tuhan, kami berterima kasih. Kalau pagi hari ini kami boleh menikmati hadirat Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami bersama keluarga. Tuhan, biarlah apa yang boleh kami persembahkan kepada Tuhan, semua mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk setiap persembahan syukur dan persepuluhan yang boleh kami kembalikan untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya tangan Tuhan yang menyucikan, menguduskan, dan yang memberkati persembahan syukur ini Bapa, sehingga dapat menunjang pekerjaan Tuhan. Dan kami percayakan bahwa Yesus telah sumber segala berkat yang akan memperhitungkan, yang memberkati, mengembalikan dengan berlipat-lipat bagi setiap anak-anak Tuhan yang setia, memberkati pekerjaan Tuhan lewat persembahan mereka. Terima kasih Tuhan. Kesempatan ini juga kami mendoakan untuk seluruh jemaat Tuhan pada pagi hari ini, di mana mereka boleh bersekutu bersama dengan Tuhan lewat keluarga mereka masing-masing. Tuhan, kami terus mendoakan biarlah keluarga-keluarga ini tetap di dalam penyertaan, pertolongan, dan kekuatan Tuhan. Para suami, istri, dan semua anak-anak kami mendoakan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Tuhan berkati Bapa, supaya setiap keluarga demi keluarga jemaat Tuhan selalu dalam penyertaan, pertolongan Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, semangat, khususnya di dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu Tuhan, lindungi dan berikan kekuatan kesehatan yang baik. Kalaupun di antara anak-anak Tuhan yang saat ini mungkin mereka mengalami sakit, kami berdoa biarlah di dalam nama Yesus lewat kuasa darah-Mu jamah dan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Berikan kekuatan yang baru, kesehatan yang sempurna Tuhan. Kami mendoakan kiranya Tuhan berkati jemaat-jemaat Tuhan yang juga membutuhkan pekerjaan, jemaat-jemaat yang juga membutuhkan kebutuhan sehari-hari. Engkaulah sumber segala berkat Tuhan. Kami mendoakan dalam nama Yesus, Tuhan cukupi segala kebutuhan mereka. Dan ajarlah setiap umat-Mu Tuhan tetap bergantung, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati semua keluarga-keluarga kami, memberkati orang-orang yang di sekitar kami, di tempat pekerjaan, tempat pelayanan, masyarakat kami tinggal. Juga kami mendoakan Tuhan berkati Bapak, terlebih bangsa dan negara kami yang sampai saat ini masih dirundung dengan berbagai macam tantangan yang ada, khususnya untuk penyakit pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami mendoakan kiranya Tuhan berkati baik yang ada di rumah sakit, mereka yang ada di isolasi mandiri di rumah maupun di tempat-tempat yang ditentukan oleh pemerintah. Kami mendoakan di dalam nama Yesus kiranya Tuhan hadir, berikan penghiburan, kekuatan, dan semangat yang baru. Kami berdoanya kuasa-Mu yang bekerja, yang bisa memulihkan setiap umat-Mu Tuhan, yang saat ini juga mengalami masa-masa yang sulit dengan berbagai macam penyakit ini. Kami mendoakan dalam nama Yesus, Tuhan berkati umat-Mu Tuhan, berkati bangsa, negara kami Tuhan, berkati pemimpin-pemimpin kami, baik dari tingkat nasional sampai tingkat RT RW di sekitar kami, di mana kami tinggal. Kami mendoakan biarlah mereka sebagai pemimpin yang takut akan Tuhan, yang berjuang, mengabdi untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Kami mendoakan Tuhan supaya kami semua warga rakyat Indonesia ini tetap diberikan kebebasan, diberikan kesempatan yang terbaik untuk kami beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam masa yang sulit seperti ini. Tuhan, kami bersyukur karena kami masih punya waktu yang terbaik untuk bersekutu bersama Tuhan dengan keluarga kami di tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami terus mendoakan semua pekerjaan Tuhan yang ada di negara kami ini Tuhan. Gereja-gereja Tuhan berkati Bapa, para hamba-hamba Tuhan yang melayani dimanapun,
Tuhan berkati penginjilan-penginjilan, seminar lewat daring. Tuhan berkati juga untuk semua program yang ada. Tuhan tolong Bapa, supaya bangsa negara kami di tengah-tengah banyak orang yang mungkin mereka menentang Tuhan, mereka tidak percaya kepada Yesus, supaya mereka saatnya membuka hati dan nyatakan wajah-Mu, kuasa-Mu kepada mereka. Banyak jiwa yang percaya diselamatkan. Kami mendoakan kiranya Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami, pemimpin gereja kami Tuhan, pemimpin tempat pekerjaan kami, pemimpin lembaga gereja kami, sinode, bersama semua staf, mitra pelayanan, baik sekolah tinggi teologi maupun misi Korea, Yayasan Pinta. Juga kami terus mendoakan gereja-gereja lokal, bahkan tim-tim penginjilan yang baru dibuka di seluruh Indonesia. Kami mendoakan kiranya Tuhan juga berkati Bapak, baik yang ada di Kalimantan, yang ada di Papua, di Sulawesi, di Sumatera, bahkan di tempat-tempat dimanapun gereja Tuhan berdiri. Tuhan, kami mendoakan Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan yang Tuhan utus di tempat mereka masing-masing, supaya mereka dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati untuk semua keluarga-keluarga kami. Tuhan, Engkau pimpin keluarga kami supaya dalam keadaan baik, baik orang tua kami, kakak adik, famili, keluarga besar kami, dimanapun mereka berada. Kami mendoakan biarlah Tuhan berikan kesehatan yang baik, kekuatan, pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tuhan berkati semua keluarga kami. Jemaat-jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah lewat ulang tahun mereka, mereka tetap percaya kepada Tuhan. Mereka mensyukuri pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan tahun-tahun berikutnya mereka boleh hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur oleh karena kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan ibadah kami pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai pada selesainya. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami berdoa biarlah kuasa daripada Tuhan terus bekerja, berkat damai sejahtera terus mengalir dalam hidup kami. Jemaat-jemaat Tuhan berikan kesehatan, semangat, berkat sukacita yang luar biasa, hati yang selalu mengucap syukur dalam kondisi apapun. Kami mendoakan kiranya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan atas berkat pertolongan Tuhan. Sebelum kita berpisah mengakhiri ibadah ini, terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Kiranya Allah sumber segala berkat, damai sejahtera, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan kekuatan di dalam Allah Roh Kudus, kiranya Allah Tritunggal secara terus-menerus memberkati, menyertai, akan meneguhkan Bapak Ibu jemaat sekalian hari ini sampai kekal selamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, sumber segala berkat, senantiasa memberikan kemenangan, memberkati Bapak Ibu jemaat sekalian hari ini sampai kekal selamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami percaya Tuhan dengar doa kami, dan kami akan mengakhiri ibadah ini. Terpuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah kita selesai pada pagi hari ini. Disampaikan terima kasih untuk semua perhatian, kerjasama Bapak Ibu semua bersama keluarga masing-masing. Pada pagi hari ini boleh menikmati berkat Tuhan, hadirat Tuhan lewat ibadah kita. Dan mari kita tetap kuat, tetap semangat dalam kita menjalani hidup ini. Sekalipun banyak hal, tantangan, beban, persoalan yang kita hadapi, ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan, meninggalkan kita saudara, tetapi ada penyertaan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dan akhirnya selamat pagi, selamat berhari Minggu untuk menikmati berkat dalam minggu ini. Bapak Ibu semua, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.